Selamat datang dalam presentasi video ini. Saya Sherly Wahyuni dengan NIM 2021A1C246. Dan saya sangat senang berada di sini untuk membagikan informasi penting seputar tradisi pengajaran IPS sebagai pendidikan kewarganegaraan. Bersama kita akan menjelajahi tradisi pengajaran IPS sebagai pendidikan kewarganegaraan. Dan saya harap presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Anda. Jangan ragu untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan di bagian komentar. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. A. Pengantar kewarganegaraan. 1. Identitas dan peran sebagai warga negara. 2. Hak dan kewajiban warga negara. 3. Pemahaman tentang konsep negara dan pemerintahan. Sebelum kita mulai, mari pikirkan sejenak mengapa pendidikan kewarganegaraan sangat penting. Jawabannya cukup sederhana. Pendidikan kewarganegaraan membantu kita memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, membentuk identitas kita dan memberikan dasar yang kokoh untuk partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. 1. Identitas dan peran sebagai warga negara. Identitas sebagai warga negara mencakup kumpulan karakteristik dan hak-hak yang dimiliki seseorang sebagai anggota suatu negara. Identitas warga negara melibatkan aspek-aspek seperti kewarganegaraan, hak dan kewajiban, serta rasa kebersamaan dengan komunitas negara. Peran sebagai warga negara mengandung tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Ini termasuk kewajiban untuk mentaati hukum, berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan menjaga ketertiban sosial. Warga negara juga memiliki peran dalam mendukung pembangunan negara, menjaga keadilan, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Identitas dan peran sebagai warga negara menciptakan dasar bagi pembentukan masyarakat yang inklusif dan beradab. 2. Hak dan kewajiban warga negara. Membangun masyarakat beradab melibatkan pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Hak-hak dasar, seperti kebebasan berpendapat dan pendidikan, perlu dihormati dan dilindungi. Sejalan dengan itu, kewajiban-kewajiban, seperti patuh pada hukum dan partisipasi dalam demokrasi, harus dijalankan. Hak dan kewajiban saling melengkapi, membentuk dasar kehidupan berbangsa yang adil dan inklusif. Dalam keseharian, penghargaan terhadap hak orang lain menciptakan lingkungan inklusif, sementara pelaksanaan kewajiban membantu memperbaiki masalah sosial. Dengan pemahaman dan praktik hak dan kewajiban warga negara, kita membangun masyarakat harmonis, inklusif, dan sejahtera. 3. Pemahaman tentang konsep negara dan pemerintahan. Pemahaman tentang negara dan pemerintahan adalah kunci bagi partisipasi aktif dalam kehidupan warga negara. Negara adalah entitas politik dengan kewenangan atas wilayah dan penduduknya, bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak warga serta menjaga ketertiban. Pemerintahan, melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mengatur urusan publik dan membuat kebijakan. Pemahaman ini membantu kita menjadi warga yang bertanggung jawab, terlibat dalam masyarakat, dan memahami peran penting hak asasi manusia serta kebebasan berpendapat. Dalam era global, pemahaman ini juga mendukung partisipasi dalam isu-isu internasional, memungkinkan kontribusi pada solusi masalah global. Intinya, pemahaman tentang negara dan pemerintahan mempersiapkan kita untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendukung pembangunan negara. B. Sistem pemerintahan. 1. Struktur dan fungsinya. Struktur pemerintahan mencakup 3 cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada cabang eksekutif, kepala negara atau pemerintahan memimpin implementasi kebijakan sehari-hari. Cabang legislatif, yang terdiri dari parlemen atau badan legislatif, bertanggung jawab membuat undang-undang dan mengawasi kegiatan pemerintah. Cabang yudikatif, melalui sistem peradilan, menegakkan hukum. Fungsinya adalah menciptakan keseimbangan kekuasaan dan memastikan keadilan dalam sistem. 2. Proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan melibatkan 4 langkah utama: identifikasi masalah, analisis kebijakan, perumusan kebijakan, dan implementasi. Identifikasi masalah melibatkan pengumpulan informasi relevan. Analisis kebijakan mengevaluasi opsi kebijakan. Perumusan kebijakan menentukan tujuan dan strategi.
dan implementasi melibatkan komunikasi, alokasi sumber daya, dan pemantauan hasil. 3. Pengenalan konsep demokrasi, otonomi daerah, dan partisipasi politik. Demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, dengan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Otonomi daerah memberikan kewenangan lokal untuk mengatur urusan mereka sendiri. Partisipasi politik mencakup pemilihan umum, kampanye, dan keanggotaan partai politik, penting untuk representasi warga negara dalam proses demokrasi. Dengan pemahaman tentang struktur pemerintahan, proses kebijakan, serta konsep demokrasi, otonomi daerah, dan partisipasi politik, kita dapat memahami dan berperan aktif dalam pembentukan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadilan. C. Hukum dan keadilan. 1. Pemahaman terhadap sistem hukum. Sistem hukum merujuk pada aturan dan norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat. Terdapat berbagai jenis sistem hukum di seluruh dunia, termasuk hukum sipil, hukum common law, dan hukum agama. Pemahaman terhadap sistem hukum memungkinkan individu untuk mengerti hak dan kewajiban mereka dalam suatu masyarakat. 2. Hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum modern. Hal ini mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan. Sistem hukum bertujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak ini dan memberikan keadilan kepada setiap individu. 3. Etika dan moralitas dalam konteks hukum. Etika dan moralitas memainkan peran penting dalam pembentukan hukum. Prinsip-prinsip etika membantu menentukan keadilan dan kebenaran dalam kebijakan hukum. Pengembangan hukum yang adil dan bermoral memastikan bahwa norma-norma sosial dihormati dan bahwa keputusan hukum sesuai dengan nilai-nilai moral yang diakui oleh masyarakat. Melalui pemahaman sistem hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan etika dalam konteks hukum, kita dapat memastikan bahwa sistem hukum berfungsi untuk mencapai keadilan yang sejati dan melindungi hak-hak setiap individu dalam masyarakat. D. Ekonomi dan pembangunan. 1. Keterkaitan antara ekonomi dan kewarganegaraan. Ekonomi dan kewarganegaraan memiliki hubungan yang erat. Kesehatan ekonomi suatu negara memengaruhi kondisi hidup warganya. Pertumbuhan ekonomi menciptakan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memberikan akses kepada warga terhadap berbagai layanan. Warga yang memahami dinamika ekonomi dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang sejahtera. 2. Pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep di mana pertumbuhan ekonomi disertai dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan sosial. Pemahaman terhadap pembangunan berkelanjutan mencakup tanggung jawab terhadap generasi masa depan, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, dan menciptakan kondisi sosial yang adil dan inklusif. 3. Peran warga negara dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Warga negara memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melalui partisipasi dalam kegiatan ekonomi, seperti berusaha, bekerja, dan membayar pajak, warga negara dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kesadaran akan konsumsi yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan juga merupakan cara di mana warga negara dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memahami keterkaitan antara ekonomi dan kewarganegaraan, pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan, serta peran aktif warga negara dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kita dapat membentuk masyarakat yang tidak hanya makmur secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan dan inklusif. Sejarah dan kebudayaan. 1. Pemahaman sejarah dan perkembangan negara. Pemahaman sejarah adalah kunci untuk melihat perkembangan suatu negara. Dengan mempelajari peristiwa masa lalu, kita dapat memahami bagaimana negara itu terbentuk, mengatasi tantangan, dan berkembang. Pengetahuan tentang sejarah membantu membentuk identitas nasional dan memberikan wawasan tentang nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukan negara. 2. Nilai-nilai budaya dan pluralisme. Sejarah dan kebudayaan saling terkait dalam membentuk identitas suatu masyarakat.
Nilai-nilai budaya mencerminkan cara hidup dan pandangan dunia suatu kelompok. Pluralisme dalam konteks budaya merujuk pada pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Memahami nilai-nilai budaya dan menerima pluralisme adalah langkah penting untuk membangun masyarakat yang inklusif. 3. Pentingnya memahami masa lalu untuk membentuk masa depan. Pemahaman masa lalu memberikan landasan yang kuat untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Dengan mengenali kesalahan dan prestasi dari peristiwa sejarah, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam mengatasi tantangan saat ini dan di masa depan. Sejarah juga mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan perdamaian yang dapat membimbing pembentukan masyarakat yang lebih baik. Dengan menyadari pemahaman sejarah dan perkembangan negara, menghargai nilai-nilai budaya dan pluralisme, serta menyadari pentingnya memahami masa lalu untuk membentuk masa depan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih kuat, berkeadilan, dan bermakna.